1. Pengertian teks deskripsi adalah A. Teks yang berisi penjabaran umum, atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. B. Teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek, atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. C. Teks yang berisi gambaran sesuatu, dan bertujuan agar pembaca dapat membayangkan hal yang dideskripsikan penulisnya. D. Teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia, yang disebarkan melalui berbagai media. Jawaban yang benar adalah C. Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris, description, yang artinya menggambarkan atau melukiskan. Teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Objek yang dimaksud digambarkan melalui pengalaman pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar pembaca mendapat kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis. Dengan begitu, pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. 2. Pernyataan. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Tidak menimbulkan salah pengertian. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 4. Menarik untuk dibaca. 5. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Berdasarkan ciri-ciri di atas, yang termasuk ciri teks deskripsi adalah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C2 dan 4, D1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. Berikut adalah ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menjabarkan atau menggambarkan objek, tempat, atau benda. 2. Melibatkan panca indera. 3. Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek, tempat, atau orang tertentu, seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas. 4. Menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi, atau kondisi. Berdasarkan ciri-ciri pada soal, ciri-ciri teks deskripsi ditunjukkan nomor 1, 3, dan 5. 3. Tujuan teks deskripsi adalah A. Menjelaskan bagaimana cara mengajak seseorang. B. Agar orang lain seolah-olah melihat dan merasakan sebuah objek secara keseluruhan, dengan kesan-kesan yang ditampilkan dalam tulisan itu. C. Memaparkan bagaimana sesuatu itu dibuat dan diciptakan. D. Menerangkan bagaimana cara melakukan sesuatu. Jawaban yang benar adalah B. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek secara rinci, dan penggambaran sekonkret mungkin seperti suasana, perasaan sehingga pembaca bisa merasakan, melihat, mendengar dan mengalami apa yang dideskripsikan. 4. Struktur pertama dalam teks deskripsi adalah A. Deskripsi bagian, B. Identifikasi atau gambaran umum, C. Penutup, D. Simpulan. Jawaban yang benar adalah B. Struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup. Jadi, struktur pertama dalam teks deskripsi adalah identifikasi atau gambaran umum. Umumnya, bagian ini berisi nama objek, lokasi objek, sejarah lahir, serta gambaran umum tentang suatu objek yang dideskripsikan. 5. Maksud dari teks deskripsi yang berdiri sendiri adalah A. Dalam sebuah tulisan, seluruhnya merupakan teks deskripsi. B. Teks atau paragraf deskripsi tersebut berada di dalam teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. C. Teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. D. Dalam sebuah tulisan, terdapat campuran antara teks deskripsi dengan jenis teks lain. Jawaban yang benar adalah A. Berdasarkan bentuknya, teks deskripsi dibagi menjadi dua, yakni teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu sendiri, dan teks deskripsi yang dapat menjadi bagian dari teks lainnya.
Teks deskripsi yang berdiri sendiri merupakan teks yang berdiri sendiri sebagai teks deskripsi. Artinya, dalam teks tersebut, seluruh tulisan atau paragraf yang ada merupakan teks deskripsi. 6. Pengertian pola pengembangan spasial dalam teks deskripsi adalah: A. Pelukisan sesuatu yang dikembangkan tanpa opini penulis. B. Argumen yang dikembangkan kebalikan dengan fakta yang ada. C. Pendeskripsian sesuatu mengenai suatu ruang atau spasi. D. Pendeskripsian yang dikembangkan adalah hasil pemikiran sendiri penulis. Jawaban yang benar adalah C. Pola pengembangan deskriptif spasial merupakan pola pengembangan paragraf dengan objek berupa space atau ruang. Jadi, pengertian pola pengembangan spasial dalam teks deskripsi adalah pendeskripsian sesuatu mengenai suatu ruang atau space. 7. Pengertian pola pengembangan objektif dalam teks deskripsi adalah: A. Cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. B. Cara menggambarkan pernyataan yang mengandung persamaan antara dua hal. C. Pelukisan sesuatu dengan membandingkan dua hal yang memiliki prioritas kebenaran terkuat. D. Penggambaran yang berkebalikan dengan situasi yang ada. Jawaban yang benar adalah A. Pola pengembangan deskriptif objektif merupakan cara menggambarkan objek secara apa adanya, tanpa disertai opini penulis. Jadi, pengertian pola pengembangan objektif dalam teks deskripsi adalah cara menggambarkan objek secara apa adanya, tanpa disertai opini penulis. 8. Salah satu ciri kebahasaan teks deskripsi adalah menggunakan majas. Tujuan penggunaan majas dalam teks deskripsi adalah: A. Memberikan saran kepada pembaca teks. B. Menarik perhatian penulis lain. C. Menjelaskan objek secara singkat. D. Menggambarkan objek secara konkret. Jawaban yang benar adalah D. Teks deskripsi memiliki beberapa ciri kebahasaan, salah satunya adalah menggunakan majas. Penggunaan majas pada teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek secara konkret. 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Nadia mendapat tugas membuat teks deskripsi. Ia memiliki ide untuk membuat teks deskripsi tentang kelenteng Sempokong. Dalam teks deskripsi tersebut, Nadia ingin menjelaskan mengenai asal-usul nama kelenteng Sempokong, sejarah kelenteng Sempokong, dan area-area di kelenteng tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, jenis teks deskripsi yang akan Nadia buat adalah: A. Spasial, B. Objektif, C. Subjektif, D. Tempat. Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan isinya, teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial, yaitu teks yang dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas atau bahkan bawah. Teks deskripsi objektif, yaitu teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Teks deskripsi subjektif, yaitu teks yang mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis boleh untuk menulis pendapat pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Berdasarkan penjelasan tersebut, Nadia akan membuat teks deskripsi dengan jenis objektif. Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa Nadia akan membuat teks deskripsi tentang kelenteng Sempokong berdasarkan asal-usul, sejarah, dan area-area di kelenteng tersebut. Asal-usul, sejarah, dan area kelenteng Sempokong termasuk fakta dan termasuk gambaran yang objektif. 10. Berdasarkan penggunaan bahasanya, salah satu ciri teks deskripsi adalah menggunakan kalimat A. Aktif, B. Pasif, C. Rincian, D. Tanya. Jawaban yang benar adalah C.
Berdasarkan penggunaan bahasanya, teks deskripsi memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian ini digunakan untuk mengonkretkan objek yang dideskripsikan. Sementara itu, penggunaan kalimat aktif, kalimat pasif, dan kalimat tanya bukanlah ciri teks deskripsi, meskipun dalam sebuah teks deskripsi dapat pula terkandung kalimat-kalimat tersebut.